Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Hamdan Latif dari kelas Sistem Keamanan Cerdas, kelas IF41 Gabungan 01. Pada hari ini, saya akan mereview paper yang telah saya baca yang tentang malware detection. Dalam hal ini, saya membahas tentang Android malware. Mulai dari abstrak, Android telah menjadi sistem operasi terdepan untuk perangkat pintar generasi mendatang. Akibatnya jumlah malware Android juga meroket. Banyak analisis dinamis teknik telah diusulkan untuk mendeteksi malware Android. Ada banyak program anti-malware yang dirancang untuk secara efisien melindungi data sensitif pengguna di sistem seluler dari serangan semacam ini. Di sini telah memeriksa berbagai malware Android dan metodenya berdasarkan pembelajaran mendalam atau deep learning yang digunakan untuk menyerang perangkat dan program antivirus yang bertindak melawan malware untuk merawat sistem Android. Kemudian kami telah membahas tentang berbagai teknik deteksi malware Android berdasarkan deep learning seperti Maldozer, Droid Detector, Droid Learner, Deepflow, Droid Delver, dan Droid Deep. Kami bertujuan untuk menerapkan model-model tadi berdasarkan deep learning yang dapat secara otomatis mengidentifikasi apakah Android tersebut terinfeksi malware atau tidak tanpa adanya instalasi. Kemudian kita lanjut ke pendahuluan yang pertama. Ponsel atau tablet telah menjadi sangat menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang akhir tahun 2006, jumlah ponsel dinamis di seluruh dunia hampir mencapai 7 miliar. Dan di negara maju, proporsi antara ponsel dan individu dinilai sebesar 120,8%. Mengingat sirkulasi mereka yang besar dan jauh lebih lagi. Kemampuan mereka selama 2 tahun terakhir, ponsel Android telah menjadi fokus utama para penyerang atau attacker. Kerangka kerja agen oversource OS yang disajikan oleh Google saat ini memiliki bagian terbesar atau dengan kata lain 80%. Karena penerimaan dan keunggulannya, Android adalah fokus utama dari serangan terhadap ponsel atau sekitar 98,5%. Dengan lebih dari 1 juta aplikasi yang merusak yang sekarang dapat diakses dimanapun. Malware terdiri dari faktor prinsip untuk serangan keamanan terhadap ponsel, disamarkan seperti yang diharapkan, dan aplikasi yang berharga. Mereka menutupi kode rumit yang melakukan aktivitas di luar pandangan yang merusak perlindungan klien, kehormatan gadget, atau bahkan kredit klien. Titik fokus umum dari pemeriksaan ini adalah untuk membedakan malware dengan melakukan investigasi statis yang bergantung pada indeks informasi malware Android baru dengan perluasan aplikasi Android dan pengalaman. Untuk menjaga kejujuran keamanan dan menjaga kepastian klien, metodologi yang berbeda telah dipertimbangkan di bidang identifikasi malware. Karena malware ternyata semakin kompeten dalam menyembunyikan tujuan ganasnya. Menggunakan kode yang campur aduk itu pun menjadi dasar bagi sistem lokasi malware untuk tetap waspada terhadap laju perubahan malware. Dengan luasnya penggunaan ponsel, jumlah konten jahat yang semakin meningkat. Di antara gadget yang tajam, mereka sangat fokus pada gadget oleh aplikasi jahat karena popularitasnya. Demikian juga dengan karena perkembangan yang konsisten dari praktek-praktek ganas itu, sehingga sulit untuk melepaskan, termasuk oleh perancang komponen manusia yang sulit dan tetap
menyadari kecepatan perkembangan dari malware tersebut. Di sini ada beberapa jenis malware yang ada seperti trojans, backdoor, worm, spyware, ransomware, dan riskware. Mari kita bahas satu persatu. Untuk trojan itu adalah perangkat lunak yang tampaknya memberikan beberapa fungsi bernilai, tapi sebagai gantinya ia akan menyediakan program berbahaya untuk akomodasi. Kemudian backdoor ini memberikan hak dasar atau untuk malware dan menciptakan cara sederhana bagi mereka untuk bersembunyi dari antivirus. Kemudian worm ini jenis program perangkat lunak yang menghasilkan salinan dan mengalokasikan ke dalam jaringan. Kemudian spyware ini digunakan untuk mengamati data dari pengguna seperti pesan, kontak, akun bank, bahkan lokasi pengguna. Kemudian ada ransomware. Ransomware ini menghentikan pengguna mengambil datanya dari perangkat. Ini akan mengunci perangkat dan meminta jumlah tebusan jika mereka ingin data mereka kembali, seperti itu. Kemudian riskware ini salah satu jenis perangkat lunak yang dapat menghapus atau menyalin ataupun mengubah data pengguna dari perangkat tersebut. Di sini saya akan membahas satu persatu dari 5 paper yang telah saya review. Yang pertama dari paper Static Analysis of Android Malware Detection Using Deep Learning. Jadi Deep Learner bekerja lebih baik daripada Stormdroid dan memilih antivirus. Juga memeriksa ketahanan Deep Learner melawan teknik tradisional yang dipakai. Deep Learner mendeteksi aplikasi yang dikaburkan dalam metode berbasis belajar mendalam atau deep learning digunakan untuk mendeteksi keluarga aplikasi berbahaya tersebut, di mana hasilnya menunjukkan bahwa mesin itu dapat mendeteksi 97% malware pada tingkat positif pada tingkat FPR sebesar 0,1%. Ketika mendeteksi adanya malware yang terperinci, Droid Deep Learner mengungguli pendekatan deteksi malware yang ada dan banyak digunakan. Nama aturan Fuzzy adalah penelitian masa depan karena set data pengujian tidak memiliki 168 fitur. Ini adalah upaya pertama untuk membangun DNN untuk klasifikasi aplikasi atau malware Android. Dari itu, hasil menunjukkan bahwa DNN mengungguli metode kuno. Kemudian CNN terbukti lebih baik daripada STM. Tujuannya adalah untuk merancang jaringan neural dalam yang menerima beberapa saluran input dari sumber lain ke file APK dan mengampungkan informasi. Kemudian memanfaatkan daya komputasi dan sumber daya minimum yang diperlukan untuk mengidentifikasi malware Android. Ini merupakan metode cerdas hybrid yang terinspirasi dari biologi untuk mendeteksi Android malware. Droid Deep ini menggabungkan konsep analisis statik dan pembelajaran mendalam atau deep learning yang membuatnya lebih mudah untuk tetap mengikuti perkembangan malware. Dalam pekerjaan ini ada sekitar 32.247 fitur pertama dari 5 jenis fitur statis utama aplikasi Android yang diekstraksi. Setelah itu, Droid Deep dirancang pada model deep learning berbasis DBN untuk mempelajari fitur dari aplikasi jinak dan malware Android, serta mengklarifikasi aplikasi jinak dan malware Android menggunakan algoritma SVM. Kemudian di paper 2 mengenai Android Malware Detection Using Deep Learning,
Di sini juga ada Maldozer, adalah sistem deteksi malware Android berbasis jaringan saraf tier 1 konvensional. Maldozer memiliki desain sederhana di mana preprocessing minimal digunakan untuk mendapatkan proses perakitan. Ini didasarkan pada jaringan saraf konkret dalam hal ekstraksi dan deteksi atau atribut fitur. Jaringan neural multiplier adalah modul utama dalam struktur Maldozer ini. Selanjutnya ada detektor Droid. Ini mencirikan aplikasi Android yang jinak. Untuk ekstraksi fitur dari setiap aplikasi, mereka menggunakan analisis statis dan dinamis. Ada 3 jenis fitur utama seperti izin, API yang sensitif, dan perilaku yang dinamis. Ini termasuk ekstraksi izin yang diperlukan dan API yang sensitif melalui analisis statis. Sementara perilaku dinamis diekstraksi melalui analisis dinamis. Selanjutnya ada Droid Deep Learner, adalah metode kategorisasi dan identifikasi Android malware. Android Deep Learner menggunakan metode pembelajaran mendalam untuk melaporkan persyaratan saat ini untuk deteksi malware. Gitu. Kemudian selanjutnya ada Deepflow. Deepflow ini model pembelajaran mendalam atau Deep Learner yang berbeda untuk mengklasifikasikan malware secara langsung sebagai aliran data di aplikasi Android. Kemudian ada DroidDeep. DroidDeep adalah metode berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning untuk deteksi malware Android. Kemudian ada DroidDelver. DroidDelver ini adalah pendekatan deteksi malware Android berbasis deep learning. DroidDelver ini menggunakan metode DBN berbasis deep learning untuk deteksi malware di Android. Kemudian di paper 3 tentang detection of permission driven malware in Android using deep learning technique. Di sini ada Robin Nix dan Jenseng. Dia mengusulkan deteksi malware untuk aplikasi Android menggunakan urutan sistem API call dan membangun model jaringan saraf konvensional untuk klasifikasi berurutan. Mereka mendapatkan kinerja yang lebih baik dengan CNN jika dibandingkan dengan metode lain yang disebut LSTM atau model jaringan saraf berulang. Kemudian perbandingan dibuat antara metode berbasis machine learning dan jaringan neural dalam. Dan hasil menyimpulkan bahwa teknik jaringan saraf dalam membantu mencapai akurasi yang lebih tinggi untuk deteksi malware di aplikasi Android. Dan pekerjaan ini dilakukan oleh Chen-Long Yong, Yong-Xian Lu, dan lain-lain yang mengusulkan deteksi malware otomatis yang disebut Maldozer untuk mempelajari malware dan pola jinak dari aplikasi Android bersama dengan kerangka jaringan saraf dalam dan klasifikasi sekuensial aplikasi. Selanjutnya ada paper 4 tentang malware detection with malware image using deep learning technique. Di sini ada recurrent neural network atau saraf berulang, bisa disingkat RNN, telah menjadi pilihan pertama dari sistem deteksi malware berbasis deep learning ini. Kemudian ada convolution neural network. Ini mengekstrak fitur lokal hierarkis dari simbol dalam terlepas dari lokasinya, sehingga sering digunakan untuk mengklasifikasi gambar. Namun demikian, RNN bisa menjadi kandidat yang lebih baik untuk pendeteksian malware dibandingkan dengan RNN. Hanya menggunakan CNN dengan pemanggilan API atau instruksi
jarang dilakukan. Nah, di sini diduga hal ini terutama karena dua alasan. Yang pertama karena sulit untuk menemukan metode yang baik merepresentasikan file malware sebagai gambar. Kemudian sulit untuk menangani file atau gambar dengan berbagai ukuran, terutama file yang sangat besar. Di selanjutnya paper 5 tentang on the deteriorating of learning-based malware detector for Android. Untuk memahami kinerja klasifikasi periode yang sama dan overtime dari solusi deteksi malware. Di sini memilih 4 detektor malware canggih untuk Android seperti Mamadroid, Droid Shift, Afonso, dan Riveldroid. Mamadroid ini menggunakan fitur berdasarkan pemanggilan API dalam aplikasi. Namun ada kemungkinan bahwa beberapa pendekatan lain memiliki kinerja yang baik dalam pengaturan itu, meskipun belum dievaluasi. Di sini ada beberapa metodologi yang saya review dari paper yang pertama. Beberapa paket dan fungsi telah digunakan dalam proyek ini. Awalnya harus ada file APK dari malware. Kemudian ada sampel jinak yang dapat dikumpulkan dari Google Play Store dan berbagai platform, sedangkan kumpulan data malware telah dikumpulkan dari VirusShare. Setelah mendapatkan kedua sampel data tersebut, ekstraksi data harus dilakukan untuk mendapat izin, dan izin tersebut perlu dikonvensi. Di sini ada model deteksi aplikasi malware dan aplikasi jinak dengan akurasi yang lebih baik. Yang pertama dengan analisis data eksplorasi. Di sini melakukan analisis data. Kemudian yang B ada pemilihan fitur. Di sini fitur adalah satu bagian terpenting dalam membangun model apapun. Kemudian pemodelan data sepenuhnya bergantung pada pemilihan fitur. Kemudian yang C ada dataset. Dataset memiliki sekitar 331 fitur dan label pengklasifikasi. Sebagian besar fitur memiliki label biner dan multilabel dalam data kategori tersebut. Di sini kita bahas metodologi di paper 2 tentang Android malware detection using deep learning. Dalam paper tersebut yang ditampilkan sebagai parameter sebagai berikut parameter yang dapat membandingkan pelajaran mendalam yang berbeda pada teknik deteksi malware berbasis Android ini. Yang pertama ada model belajar mendalam atau deep learning. Ada berbagai jenis model deep learning yang digunakan pada Android ini. Kemudian yang kedua melakukan analisis dengan menggunakan dua jenis analisis teknik baik statis maupun dinamis. Kemudian di fitur ada beberapa fitur yang digunakan di sistem deteksi malware Android berbasis deep learning ini, seperti panggilan metode API, izin, dinamis perilaku dinamis, tindakan, dan fitur-fitur lain. Kemudian berdasarkan jenis aplikasi, mereka telah menggunakan berbagai jenis aplikasi di dataset seperti business application dan aplikasi malware. Kemudian yang terakhir ada jumlah aplikasi. Ini menunjukkan berapa banyak jumlah aplikasi seperti tadi itu menggunakan dataset untuk menguji dan melatih model pembelajaran tersebut.
Yang ketiga ada paper detection of permission driver malware in Android using deep learning technique. Di sini percobaan dilakukan dengan Python Shell versi 3.6. Dalam fase pelatihan ini, malware dan pelajaran dipelajari oleh sequential neural network model. Untuk melatih model digunakan dataset app.perf.csv yang terdiri dari 398 file APK dengan 331 fitur. Kemudian dalam pengujian itu, model jaringan saraf diuji menggunakan data yang dikumpulkan dari Android Play Store dan situs web anti-malware. Di sini ada beberapa tahap. Ada tahap pelatihan pada fase ini. Model pertama kali dilatih dengan 70% atau sekitar 278 sampel data dari dataset yang diambil dan dipelajari model, divalidasi dengan 30% atau sekitar 120 sampel data. Akhirnya mereka setelah dipetakan, mereka dipetakan ke lapisan keluaran dimensi tunggal untuk menghindari masalah overfitting. Lapisan dropout telah ditambahkan antara lapisan tersembunyi yang menjatuhkan fitur itu yang berkontribusi lebih sedikit saat mempelajari pola. Kemudian ada tahap pengujian model. Di tahap ini model diuji dengan file aplikasi Android. Kemudian izin dari aplikasi pengujian ini diekstraksi dengan menggunakan paket Android yang merupakan paket default dalam Python tempat APK tersebut. Kemudian di sini ada paper 4 tentang malware detection with malware image using deep learning technique. Metodologi yang dipakai ini, tujuan dari paper tersebut untuk menguji efektivitas CNN dalam deteksi malware dan ketahanannya terhadap API yang berlebihan saat injeksi, dengan tujuan merancang MDS yang terdiri dari 3 modul berurutan. Yang pertama tentang ada pre-processing, kemudian klasifikasi dan evaluasi. Pre-processing tersebut memiliki tujuan utama dari modul pre-processing adalah untuk mengubah file malware mentah menjadi matriks nilai yang dapat diproses oleh modul klasifikasi. Kemudian melakukan klasifikasi. Dari modul klasifikasi ini mengambil citra yang telah diubah dari preprosesor dan menggunakan citra tersebut untuk melatih CNN. Kemudian itu juga modifikasi gambar input yang tidak ideal untuk deteksi malware karena sangat rentan terhadap kehilangan informasi sebelum tahap deteksi. Kemudian attacker juga dapat dengan sengaja menempatkan kode berbahaya di bagian ini yang berpotensi akan dihapus sebelum melakukan klasifikasi. Solusi yang dilakukan adalah dengan menggunakan lapisan penyatuan piramida parsial atau SVP yang memungkinkan CNN untuk mengambil gambar dengan ukuran berapapun. Kemudian dari paper 5 ini dengan mengambil dataset studi yang mencakup sekitar 13.627, kemudian sampel jinak dan 11.153 sampel berbahaya dengan total 24.780 tolak ukur. Kemudian mereka juga melakukan 2 studi
dalam studi yang sama. Mereka menilai performa setiap teknik dengan aplikasi pelatihan dan pengujian yang dikembangkan dalam periode waktu yang sama. Dalam studi overtime, mereka menilai kinerja teknik ini ketika dilatih pada kumpulan data yang lebih lama, misalnya B12 dan M12, serta prediksi label yang lebih baru, misalnya B17 dan M17, yang mencakup 1 hingga 7 tahun. Kemudian di sini ada hasil eksperimen. Pada paper 1, penelitian mengusulkan penggunaan model deep learning yang berhubungan sepenuhnya dengan dalam deteksi malware Android secara statis. Mereka membuktikan bahwa ekstraksi fitur aplikasi malware dan aplikasi goodware serta pemilihan juga merupakan bagian utama dalam mengidentifikasi aplikasi malware. Jumlah sampel yang diambil per iterasi yaitu sekitar 60 sampel per iterasi, dan di setiap iterasi semua sampel dibandingkan dengan nilai aktual dan prediksi tak kerugian dan akurasi masing-masing telah dihitung. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa penggunaan model deep learning ini dalam mendeteksi malware terbukti mencapai akurasi yang tinggi sebesar 94,65%. Pekerjaan dapat diterapkan dalam mengidentifikasi semua. Kemudian hasil eksperimen di paper 2 tentang Android malware detection using deep learning ini, di sini berbagai jenis teknik deteksi malware menggunakan berbagai metode deep learning. Karena sifatnya terbuka di Android, malware yang tidak terhitung jumlahnya disembunyikan dalam jumlah besar di aplikasi Android tersebut. Malware ini merupakan ancaman serius. Penyerang dapat memantau data dari pengguna ini, misalnya pesan, kontak, bahkan lokasi pengguna, dan lain-lain. Di sini mereka melakukan survei tentang malware Android dengan yang berbeda teknik deteksi seperti Bulldozer, Druid Detector, Druid Deep Learning, dan atau Deepflow. Bulldozer ini digunakan convolution neural network untuk deteksi malware. Itu bekerja pada metode analisis statis dan memanggil metode API sebagai fitur untuk deteksi aplikasi yang terinfeksi malware atau tidak. Kemudian di paper 3 ini, developing model jaringan saraf seperti gambar di samping ini, menunjukkan model jaringan saraf dibangun menunjukkan lapisan dan jumlah parameter pada setiap lapisan. Jumlah parameter di sini ada 32, bisa dilihat di gambar, dikalikan dengan input sebesar 331. Parameter yaitu sekitar 105,92. Pada lapisan kedua sekitar 32 fitur turunan dipetakan menjadi 64 dimensi. Kemudian di sini ada 64 dimensi dipetakan ke output dimensi tunggal, sehingga jumlah parameter adalah 1 dikali 64 plus 1 yaitu 65. Kemudian selanjutnya ada conventional metric. Di sini mengeluarkan jika keluaran sigmoid pada
keluar lebih besar daripada atau sama dengan 0,5, file akan diklasifikasikan sebagai malware, dan nilai yang kurang dari 0,5 akan diklasifikasikan sebagai jinak. Seperti pada gambar di samping. Kemudian untuk mengukur akurasi dengan rumus TP plus TN dibagi dengan TP plus TN plus FP plus FN, di mana TP itu menunjukkan bahwa positif benar dan negatif benar, masing-masing mewakili klasifikasi yang benar. FN dan FN menunjukkan positif palsu dan negatif palsu. Kemudian akurasi yang diperoleh adalah sekitar 87%. Seperti itu. Kemudian pengujian file APK Android. Dalam pengujian ini menggunakan paket ArdoWord yang tersedia di Python. Hasil yang diperoleh saat file review paper ini menunjukkan izin yang dimiliki oleh aplikasi. Izin ini diekstrak dari file .xml APK yang dilakukan oleh paket ArdoWord di bagian belakang. Kemudian file tersebut diklasifikasikan sebagai file malware karena output sigmoidnya sebesar 0,5325. Malware di Android tersebut mudah dideteksi dan dieksploitasi, sehingga kurang dapat diakses karena memerlukan beberapa keahlian untuk diterapkan. Namun, Android menyediakan banyak fitur yang tidak terpakai dan kadang dilupakan, yang dapat dimanfaatkan untuk membuat serangan menjadi lebih berhasil. Selanjutnya ada paper 4. Di sini percobaan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari MDS yang dirancang untuk melawan API injeksi. Untuk kesederhanaan, di sini hanya mempertimbangkan dua level berbeda untuk setiap parameternya. Yang pertama, dataset dan setup dataset. Pada percobaan ini telah disediakan, kemudian setup yang digunakan untuk melakukan eksperimen tersebut, mereka memakai Linux Mint. Untuk detailnya bisa dilihat di PPT. Kemudian sampel tidak berubah. Hasil menunjukkan bahwa jaringan ResNet 50 memiliki kinerja yang lebih baik ketika gambar masukkan dalam ruang waktu RGB, dan jaringan biasa bekerja lebih baik di saat diamati bahwa kinerja SCP lebih buruk daripada yang tanpa SCP tersebut. Dari percobaan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa SPP tidak bekerja dengan baik, ambang atau rasio, dan memiliki gambar rasio tetap yang mengurangi akurasi dan presisi jaringan tanpa SPP. Kemudian selanjutnya ada sampel musuh. Model yang diuji pertama kali menggunakan model ResNet 50 dengan input RGB dan tanpa SPP. Namun karena kinerja ResNet 50 ini yang relatif buruk pada gambar grayscale, hasilnya menunjukkan rasio positif palsu yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian melakukan analisa waktu jaringan. Di sini bisa membutuhkan waktu rata-rata 10 menit untuk melatih satu approach. Dengan 20 approach membutuhkan waktu sekitar 2 jam 45 menit. 40 menit maksudnya. Evaluasi tiap sampel membutuhkan waktu rata-rata 0,28 detik dibandingkan dengan Android DOM SYS yang membutuhkan waktu rata-rata 74,18 detik
per megabyte untuk melakukan klasifikasi malware. Pengklasifikasi ini tanpa mengaktifkan SPP jauh lebih cepat karena mengambil sampel yang turun dan false binary. Dalam praktiknya MDAS ini akan digunakan sebagai basis cloud MDS. Kemudian pengguna mengunggah file mereka ke cloud dengan high-end GPU dan mampu mengklasifikasikan file dengan cepat. Dengan cara ini pengguna melakukannya tidak memiliki batasan sumber daya di perangkat mereka. Pada paper 5 ini didapatkan hasil evaluasi yaitu pada tabel akurasi pada tabel 1 itu dari masing-masing 8 tes yang dilakukan. Seperti yang ditunjukkan, pengklasifikasi telah mencapai F1 mulai dari 90%, kemudian dari 90% sampai 98%. Untuk kumpulan data manapun selama 8 tahun terakhir. Akurasi F1 ini dari browspan adalah 93,75% dibandingkan 88,05% oleh Android. Untuk deteksi waktu yang berlebih pada tabel 2 mencantumkan rata-rata akurasi F1 dari setiap teknik dari 28 pengujian dengan rentang 1 hingga 7 tahun antara data pelatihan dan pengujian. GHP tersebut tidak terlalu besar untuk Android dalam rentang waktu 7 tahun tersebut, sekitar 81,49% versus 80,53%. Namun di semua rentang lainnya, keuntungan dari pendekatan ini terhadap garis jauh lebih besar. Selama 7 rentang waktu, rata-rata F1 dari pendekatan adalah yang tertinggi, diikuti oleh Android, Afonso, Reveldroid, dan DroidSurf secara berurutan. Dari paper 1 dapat disimpulkan bahwa model yang diusulkan dapat mengamati malware dan aplikasi jinak dengan mengekstrak izin yang digunakan oleh mereka dan mengklasifikasikannya secara konsekuen. Kemudian akurasinya mencapai 94,64%. Akurasi tersebut dapat dianggap sebagai tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam mendeteksi malware Android. Kemudian kesimpulan dari paper 2, di sini bekerja pada metode analisis statis dan pemanggilan metode API sebagai fitur untuk mendeteksi aplikasi yang terinfeksi malware atau tidak. Di sini detektor Droid akan menggunakan deep belief network untuk pendeteksian. Metode Droid Deep Learning juga menggunakan deep belief network untuk deteksi malware. Deepflow juga menggunakan deep belief network dengan metode analisis statis. Dalam metode ini, mereka menggunakan metode pemanggilan API untuk aplikasi untuk Android malware detection ini. Tapi semua metode ini berfungsi setelah menginstal aplikasi di perangkat atau mengunduhnya di ponsel mereka. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami mencoba menerapkan model deep learning yang secara otomatis dapat mengidentifikasi bahwa ada malware sebelum dilakukan instalasi. Pada paper ketiga, malware di Android mudah dideteksi dan dieksploitasi.
Namun Android menyediakan banyak fitur yang tidak terpakai seperti tadi, yang kadang terlupakan. Kemudian dalam yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk membuat serangan menjadi berhasil yang dilakukan oleh attacker. Dalam paper ini juga ada model jaringan saraf dalam yang digunakan untuk prediksi malware yang digerakkan oleh izin dan berhasil mendeteksi malware secara real time file aplikasi Android dengan akurasi lebih dari 85%. Kemudian pada paper yang keempat menjelaskan bahwa MDS berbasis CNN memiliki potensi untuk mengklasifikasikan file malware dengan akurasi tinggi dan tahan terhadap injeksi API yang dihidungkan. Menggunakan batch sederhana algoritma memungkinkan file malware dengan efektif sebagai gambar, dan hasilnya telah menunjukkan sebagai gambar yang lebih tahan terhadap injeksi API yang redundant. Kemudian di sisi lain, interpolasi bilinear sederhana akan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kemudian kesimpulan yang kelima, mempelajari kemerosotan pendeteksi malware berbasis pembelajaran untuk Android dengan pengaturan periode yang sama dan dari waktu ke waktu. Hasil yang telah dilakukan menegaskan kemunduran yang signifikan meskipun tidak terus-menerus dari 4 teknik mutakhir, terutama dalam pengaturan pendeteksian tersebut. Mereka juga telah menjelajahi pendekatan baru yang diinformasikan oleh karakteristik pengguna dari perilaku aplikasi dan menunjukkan kinerja superiornya di kedua pengaturan di atas 4 teknik sebelumnya sebagai baseline-nya. Di sini saya memakai 5 referensi yang digunakan untuk mereview. Jadi secara umum dari kesimpulan tersebut ada beberapa banyak cara yang dilakukan untuk melakukan deteksi terhadap malware, tapi setiap paper memiliki cara tersendiri atau metodenya tersendiri. Tapi secara umum sama, jadi mereka mencari cara menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk mendeteksi malware pada Android tersebut dengan menggunakan metode deep learning. Untuk file video, untuk link video nanti akan dimasukkan setelah video ini telah diupload. Sekian presentasi tentang review paper pada Android malware. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.